desa tersebut. Sehingga kehadiran kami bagaimana kemudian mengaudit dana desa tersebut. Desa Matavai juga terjadi ada upaya-upaya penyelewengan, ada dugaan-dugaan yang kuat, ada upaya penyelewengan dana desa. Oleh karena itu kepada Bupati kami minta untuk menginstruksikan kepada Inspektorat agar menginstruksikan kronologi perjuangan rakyat desa Matavai. Tanggal 31 Desember ada pembagian benang tenun di desa Matavai. Ada pembagian benang tenun di desa Matavai. Namun ada 221 kakak rakyat desa Matavai menolak jenis benang tenun yang diberikan oleh pemerintah desa Matavai. Sehingga kemudian pada tanggal 4 Januari tahun 2021 tokoh masyarakat, RT, RW dan masyarakat yang lain kemudian mendatangi kantor desa untuk menyampaikan tuntutan, mengusulkan kepada kepala desa yaitu PJS Desa Matavai agar segera usulan kami harus diterima, yaitu mengganti benang yang diadakan oleh pemerintah desa Matavai, mengganti benang. Itu saja permintaan kami, mengganti benang pada tanggal 4 Januari tahun 2021. Namun pada tanggal 4 itu kemudian mengkhianati permintaan itu dengan tidak menerima segala usulan-usulan kami. Sehingga perjuangan itu kemudian RT, RW dan tokoh masyarakat memberikan waktu 2 kali 24 jam kepada pemerintah desa Matavai agar melakukan dialog kembali sehingga usulan-usulan kami bisa ditanggapi. Sehingga pada tanggal 6 Januari tahun 2021 ada rapat koordinasi yang disaksikan oleh Camat Separmesa Utara dalam hal ini dalam topik pembahasan penolakan dana seni penanggung oleh masyarakat desa Matavai. Namun Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi kami sampaikan tidak ada hasil yang kemudian memberikan rasa sakit hati kami sebagai masyarakat untuk mengganti benang. Tidak ada pergantian benang pada waktu itu. Bahkan segala usulan-usulan kami tidak diterima sama sekali. Sehingga perjuangan-perjuangan itu tidak menutup sampai di situ saudara-saudara. Kami kemudian tanggal 12 bertemu dengan Dewan Perwakilan Kabupaten Manggarai untuk melakukan dialog bersama DPRD Kabupaten Manggarai dengan topik yang sama, yaitu pemerintah desa Matavai segera mengganti benang sesuai dengan permintaan rakyat desa Matavai. Namun hasil keputusan dialog pada tanggal 12 Januari tahun 2021, DPRD akan menginstruksikan kepada DPRD agar turun langsung ke desa Matavai untuk melihat persoalan-persoalan benang. Namun Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, poin yang kedua, DPRD kemudian akan menindaklanjuti dengan mengadakan dialog kembali, yaitu dihadirkan oleh DPMD, dihadirkan oleh masyarakat yang menolak, kemudian dihadirkan oleh pemerintah desa Matavai. Namun sampai tanggal 15 April tepatnya jam 11 ini tidak ada upaya pemanggilan dari DPRD untuk menuntaskan segala usulan-usulan kami pada waktu itu. Ini yang kemudian membuat hati kami cemas. Inilah yang membuat hati kami terluka oleh cinta-cinta janji-janji suci yang dilakukan oleh DPRD. Di mana itu sebetulnya? Di mana kesetiaan putra rakyat kecil? Lalu kemudian saudara-saudaraku, kami kemudian mengambil langkah untuk ke Inspektorat, dan Inspektorat kemudian menginstruksikan untuk ke Bupati. Maka kami kemarin ke Bupati untuk menyampaikan surat-surat kami, menyampaikan pengaduan-pengaduan kami kepada Bapak Bupati Manggarai agar segera merespon segala permintaan-permintaan kami. Namun pada waktu itu kemudian menghasilkan satu keputusan bahwa Kepala Dinas DPMD akan turun ke desa Matavai, dan pada waktu itu Dinas DPMD turun ke desa Matavai. Namun sampai hari ini juga saudara-saudara, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sampai hari ini tidak ada informasi yang jelas untuk menerima segala usulan-usulan masyarakat desa Matavai. Lalu pertanyaannya kemudian, apa gunanya, apa tanggung jawabnya lembaga negara untuk mengakomodir kepentingan rakyat? Apa gunanya lembaga negara dalam hal ini DPD, DPRD dan juga Bupati untuk mengakomodir segala usulan-usulan rakyat? Rakyat hari ini punya persoalan-persoalan yang besar, namun persoalan-persoalan itu tidak ditanggapi dan diterima baik oleh pemerintah desa Matavai dan juga lembaga-lembaga negara dalam hal ini di kabupaten ini. Ini hal-hal yang kemudian kami sampaikan. Dan juga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di desa Matavai juga akan terbentuk namanya Karang Taruna, yang walaupun belum dilegalisasi oleh pemerintah desa Matavai, dan kaum muda di desa Matavai
punya kreativitas, mengadakan master, topi dan lain sebagainya. Hasil kreativitas kami itu menunjukkan bahwa kami peduli terhadap kerajinan tenun, bahwa kerajinan tenun itu sebagai mata pencarian rakyat desa Matabai, sebagai mata pencarian rakyat desa Matabai yang kemudian mampu membantu kebutuhan keluarga, mampu memberikan pendidikan bagi anak-anaknya sehingga anak-anaknya bisa sekolah dari SMP sampai pada tingkat perguruan tinggi. Ini yang kemudian kami sesalkan. Bagaimana kemudian konsep pemberdayaan yang digaungkan oleh pemerintah desa jika tidak melihat peluang-peluang ini sebagai sebuah upaya untuk membangkitkan ekonomi rakyat? Kenapa ini tidak ditanggapi? Kenapa saudara-saudara? Ini yang kemudian kami sesalkan. Sehingga kemudian kami melihat adalah kerajinan tenun bagian dari nafas kehidupan rakyat desa Matabai, bagian dari hidup rakyat desa Matabai, karena setiap hari mereka melakukan pengrajin tenun. Mereka menenun, Bapak Ibu saudara sekalian. Mereka menenun untuk kebutuhan keluarga, menuntun untuk mendidik anaknya dari SD sampai perguruan tinggi. Lalu kemudian kenapa kemudian tidak melihat ini sebagai sebuah hal yang kemudian harus didukung? Apakah kemudian Bapak Ibu saudara sekalian tidak rela untuk melihat rakyat menderita setengah mati untuk segera direspon dan ditanggapi? Lalu apakah kemudian keinginan dari pemerintah untuk menghadirkan kami di sini, yaitu bapak-bapak yang ada di depan adalah meninggalkan begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan? Apakah kemudian tunggu kami hadir di sini baru ditanggapi dengan baik? Nah, apakah ini yang kemudian yang dimaksudkan di dalam undang-undang yang dibuat sendiri oleh DPRD? Saya pikir tidak, saudara-saudara. Tujuan daripada pembentukan undang-undang itu bagaimana mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, bagaimana masyarakat dan bernegara hidup di dalam keadilan, dalam kemakmuran dalam keadilan. Itu yang kemudian menjadi esensi terbentuknya pedoman dasar kita, yaitu dalam undang-undang Pancasila, untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Karena keberadaan masyarakatnya kemudian maka membentuklah sebuah lembaga negara untuk mengatur jalannya roh pemerintah ini ke arah cita-cita sesuai dengan cita-cita daripada founder kita. Itu dan pengawasan dari dinas, mulai dari pemerintah daerah sampai pada lembaga legislatif hari ini masih lemah. Oleh karena itu sekali lagi sampai kehadiran kami di sini sebagai bentuk penagihan janji itu, menagih janji atas apa yang kemudian disampaikan oleh bapak akan melakukan pemanggilan terhadap inspektorat untuk melakukan audit penggunaan dana desa tersebut. Sehingga kehadiran kami bagaimana kemudian mengaudit dana desa tersebut, desa Matabai juga terjadi ada upaya-upaya penyelewengan, ada dugaan-dugaan yang kuat, ada upaya penyelewengan dana desa. Oleh karena itu kepada Bupati kami minta untuk menginstruksikan kepada inspektorat agar menginstruksikan kronologi perjuangan rakyat desa Matabai. Tanggal 31 Desember ada pembagian penang tenun di desa Matabai. Ada pembagian penang tenun di desa Matabai. Namun ada 221 kakak rakyat desa Matabai menolak jenis penang tenun yang diberikan oleh pemerintah desa Matabai. Sehingga kemudian pada tanggal 4 Januari tahun 2021 tokoh masyarakat, RT, RW dan masyarakat yang lain kemudian mendatangi kantor desa untuk menyampaikan tuntutan, mengusulkan kepada kepala desa yaitu PJS desa Matabai agar segera usulan kami harus diterima, yaitu mengganti penang yang diadakan oleh pemerintah desa Matabai, mengganti benang. Itu saja permintaan kami, mengganti benang pada tanggal 4 Januari tahun 2021. Namun pada tanggal 4 itu kemudian mengkhianati permintaan itu dengan tidak menerima segala usulan-usulan kami. Sehingga perjuangan itu kemudian RT, RW dan tokoh masyarakat memberikan waktu 2 kali 24 jam kepada pemerintah desa Matabai agar melakukan dialog kembali sehingga usulan-usulan kami bisa ditanggapi. Sehingga pada tanggal 6 Januari tahun 2021 ada rapat koordinasi yang disaksikan oleh Camat Separmesi Utara dalam hal ini dalam topik pembahasan
pembahasan penolakan jelas lingkungan oleh masyarakat desa Matavai. Namun Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi kami sampaikan, tidak ada hasil yang kemudian memberikan rasa sakit hati kami sebagai masyarakat untuk mengganti benang. Tidak ada pergantian benang pada waktu itu. Bahkan segala usulan-usulan kami tidak diterima sama sekali. Sehingga perjuangan-perjuangan itu tidak menutup sampai di situ, saudara-saudara. Kami kemudian tanggal 12 bertemu dengan Dewan Perwakilan Kabupaten Manggarai untuk melakukan dialog bersama DPRD Kabupaten Manggarai dengan topik yang sama, yaitu pemerintah desa Matavai segera mengganti benang sesuai dengan permintaan rakyat desa Matavai. Namun hasil keputusan dialog pada tanggal 12 Januari tahun 2021, DPRD akan menginstruksikan kepada DPRD agar turun langsung ke desa Matavai untuk melihat persoalan-persoalan benang. Namun Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, poin yang kedua, DPRD kemudian akan menindaklanjuti dengan mengadakan dialog kembali, yaitu dihadirkan oleh DPMD, dihadirkan oleh masyarakat yang menolak, kemudian dihadirkan oleh pemerintah desa Matavai. Namun sampai tanggal 15 April, tepatnya jam 11 ini, tidak ada upaya pemanggilan dari DPRD untuk menuntaskan segala usulan-usulan kami pada waktu itu. Ini yang kemudian membuat hati kami cemas. Inilah yang membuat hati kami terluka oleh cinta-cinta janji-janji suci yang dilakukan oleh DPRD. Di mana itu sebetulnya? Di mana kesetiaan terhadap rakyat kecil? Lalu kemudian saudara-saudaraku, kami kemudian mengambil langkah untuk ke inspektorat, dan inspektorat kemudian menginstruksikan untuk ke bupati. Maka kami kemarin ke bupati untuk menyampaikan surat-surat kami, menyampaikan pengaduan-pengaduan kami kepada Bapak Bupati Manggarai agar segera merespon segala permintaan-permintaan kami. Namun pada waktu itu kemudian menghasilkan satu keputusan bahwa kepala dinas DPMD akan turun ke desa Matavai, dan pada waktu itu dinas DPMD turun ke desa Matavai. Namun sampai hari ini juga saudara-saudara, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sampai hari ini tidak ada informasi yang jelas untuk menerima segala usulan-usulan masyarakat desa Matavai. Lalu pertanyaannya kemudian, apa gunanya, apa tanggung jawabnya lembaga negara untuk mengakomodir kepentingan rakyat? Apa gunanya lembaga negara, dalam hal ini DPD, DPRD dan juga bupati, untuk mengakomodir segala usulan-usulan rakyat? Rakyat hari ini punya persoalan-persoalan yang besar, namun persoalan-persoalan itu tidak ditanggapi dan diterima baik oleh pemerintah desa Matavai dan juga lembaga-lembaga negara dalam hal ini di kabupaten ini. Ini hal-hal yang kemudian kami sampaikan. Dan juga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di desa Matavai juga akan terbentuk namanya Karang Taruna, yang walaupun belum dilegalisasi oleh pemerintah desa Matavai, dan kaum muda di desa Matavai punya kreativitas mengadakan master, topi dan lain sebagainya. Hasil kreativitas kami itu menunjukkan bahwa kami peduli terhadap kerajinan tenun, bahwa kerajinan tenun itu sebagai mata pencarian rakyat desa Matavai, sebagai mata pencarian rakyat desa Matavai yang kemudian mampu membantu kebutuhan keluarga, mampu memberikan pendidikan bagi anak-anaknya, sehingga anak-anaknya bisa sekolah dari SMP sampai pada tingkat perguruan tinggi. Ini yang kemudian kami sesalkan. Bagaimana kemudian konsep pemberdayaan yang digaungkan oleh pemerintah desa jika tidak melihat peluang-peluang ini sebagai sebuah upaya untuk membangkitkan ekonomi rakyat? Kenapa ini tidak ditanggapi? Kenapa saudara-saudara? Ini yang kemudian kami sesalkan. Sehingga kemudian kami melihat adalah kerajinan tenun bagian dari nafas kehidupan rakyat desa Matavai, bagian dari hidup rakyat desa Matavai, karena setiap hari mereka melakukan pengrajin tenun. Mereka menenun, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mereka menenun untuk kebutuhan keluarga, menuntun untuk mendidik anaknya dari SD sampai perguruan tinggi. Lalu kemudian kenapa kemudian tidak melihat ini sebagai sebuah hal yang kemudian harus didukung? Apakah kemudian Bapak Ibu saudara sekalian tidak rela untuk melihat rakyat menderita setengah mati untuk segera direspon dan ditanggapi? Lalu apakah kemudian keinginan dari pemerintah untuk menghadirkan kami di sini, yaitu bapak-bapak yang ada di depan, adalah meninggalkan begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan? Apakah kemudian tunggu kami hadir di sini baru ditanggapi dengan baik? Nah, apakah ini yang kemudian yang dimaksudkan di dalam undang-undang yang dibuat sendiri oleh DPRD? Saya pikir tidak, saudara-saudara. Tujuan daripada pembentukan undang-undang itu bagaimana mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, bagaimana masyarakat dan bernegara dalam bernegara hidup di dalam
keadilan dalam kemakmuran, kemakmuran dalam keadilan. Itu yang kemudian menjadi esensi terbentuknya pedoman dasar kita, yaitu dalam undang-undang Pancasila untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Karena keberadaan masyarakatnya kemudian maka membentuklah sebuah lembaga negara untuk mengatur jalannya roh pemerintah ini ke arah cita-cita daripada founder kita.